Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Hello Survival English 2. This is Mr. Hudi speaking. How are you today? I hope that all of you are in good condition. And are you ready to study today? Okay, nice. So, our material today is about custom. Have you ever heard about custom? Pernah dengar nggak nih sebelumnya tentang kata-kata custom? So my question is, what does custom means in bahasa? Jadi apa artinya custom dalam bahasa Indonesia? Okay, let me tell you that if custom without s, kalau tanpa s di belakang itu artinya adalah adat atau kebiasaan. Tapi kalau ada s-nya di belakang, it will be totally different. Artinya akan sangat berbeda. Jadi beda antara custom without s and then customs with s. Oke? So, hari ini kita akan belajar custom dengan s ya. Custom yang akan kita pelajari ini bukan tentang adat istiadat atau kebiasaan. So, what is custom? Let's see. Customs is an authority or agency in a country responsible for collecting tariffs and for controlling the flow of goods, including animals, transports, personal hazardous items into and out of country. Nah, jadi kita artikan dulu pelan-pelan. Jadi custom itu adalah authority atau otoritas atau agensi. Jadi otoritas di sebuah negara yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan tarif atau bea dan cukai. Oke. Jadi otoritas di sebuah negara yang bertanggung jawab mengumpulkan bea dan cukai and for controlling the flow of goods, dan untuk mengatur arus dari barang termasuk hewan, kemudian transportasi, kemudian personal, and then hazardous items, barang-barang yang berbahaya, into and out, masuk dan keluar dari sebuah negara. Nah, jadi sudah dapat gambaran ya. Jadi pertanyaan ser adalah apa sebutan custom kalau di Indonesia? Oke, Indonesian custom itu disebut dengan bea cukai. Pernah dengar ya kalau sekarang. Nah, jadi custom itu artinya adalah bea cukai. Jadi bea cukai itu bertanggung jawab tentang menarik dari tagihannya atau bea dan cukainya, mengatur keluar masuknya barang dari dan keluar Indonesia. Oke. Nah, based on the book, we will discuss about United States Customs. Jadi di buku kita akan belajar tentang bea dan cukai dari Amerika Serikat. Jadi nanti kalau kita mau pergi ke Amerika Serikat udah bisa mengisi dari custom forms-nya. But before we discuss about the custom forms, there are 4 points that have to be concerned. Jadi ada 4 hal yang harus kita perhatikan dalam mengisi custom forms. Before arriving in the US, each traveler or head of family is required to fill out a customs declaration form. Jadi katanya sebelum tiba di Amerika, in the US, each traveler, semua traveler atau pelancong itu or head of family atau kepala keluarga. Jadi kalau kalian perginya sendiri berarti disebut traveler, atau kalau perginya dalam sebuah keluarga maka hanya head of family is required to fill out, harus mengisi customs declaration form, harus mengisi formulir deklarasi bea cukai. Nah, poin pertama yang harus diperhatikan adalah please complete the form in English and in capital letters. Nah, jadi harus diisi dalam bahasa Inggris, bukan bahasa asal dari traveler tersebut, dan in capital letters. Jadi harus, ingat, harus huruf kapital atau huruf besar, bahasa Inggris dan kapital. Oke, next, the second point is most of the questions on the customs declaration form can be answered by writing yes or no. Jadi sebagian besar pertanyaan itu cuma dijawab yes dan no. Oke?
sebagian besar pertanyaannya itu cuma dijawab dengan yes or no. And then 3, please remember to sign your name at the bottom of the reserve site. Nah, jadi harus ingat, harus menulis nama di bawah bottom of the reverse side. Reverse itu di halaman belakangnya. Oke, ingat mengisi nama kalian di bagian belakang dari formulir tersebut di bagian bawah. Oke, ini poin ketiga. Next, this form will be distributed during the flight. Jadi, formulir ini akan dibagikan kepada kalian selama penerbangan. Oke. Nice. Nah, sekarang kita akan belajar cara mengisi dari Customs Declaration Form. Jadi kita akan belajar dulu cara mengisinya. Customs Declaration. Each arriving traveler or responsible family member must provide the following information. Only one written declaration per family is required. Nah, jadi setiap pelancong atau responsible family member atau anggota keluarga yang bertanggung jawab atau kepala keluarga harus mengisi informasi di bawah ini. Kemudian dalam kurung ini, only one written declaration per family is required. Jadi kalau perginya berkeluarga ini hanya satu formulir per keluarga. The term family, yang dimaksud keluarga di sini adalah is defined as members of a family residing in the same household who are related by blood, marriage, domestic relationship, or adoption. Nah, yang dimaksud keluarga di sini adalah anggota-anggota keluarga yang bertempat tinggal dalam rumah tangga yang sama. Household ini rumah tangga. Who are related, yang berhubungan by blood, darah, berhubungan darah. Pasti ada ayah, ibu, kemudian ada anaknya. Marriage, pernikahan, ada suami dan istri. Domestic relationship ini artinya adalah misalnya kalian pergi bersama asisten rumah tangga. Ini juga disebut sebagai domestic relationship. Or adoption, atau misalnya ada adopsi. Oke, itu yang dimaksud dengan keluarga yang bertempat tinggal dalam satu rumah yang sama. Oke, the first thing that you have to fill is family name. Nah, kalau di Amerika it is common ya, kalau nama ada family name itu nama terakhirnya, kemudian first itu given, kemudian ada middle. Oke, jadi ada family name, kemudian ada first name-nya, kemudian ada middle name-nya. Ini harus diisi. Kemudian birth date, ada month, ini pasti udah bisa ya. Ada day, kemudian ada year. Ini diisi pakai angka. And then number of family members traveling with you. Ada berapa jumlah anggota keluarga yang bepergian. Ini diisikan di sini. Next, US street address, hotel name or destination. Jadi kalau kita mau pergi ke Amerika pasti sudah ada tujuan kan mau kemana. Jadi kita isikan di sini. Ada kalau misalnya mau menginap di hotel, ini ada hotel name atau destinationnya beserta nama jalannya, kemudian city-nya, ada nama kota, kemudian state. State if it is in Indonesia is just like province. Jadi state ini negara bagian, kalau di Indonesia sama dengan provinsi. Next, passport issued by. Paspor, kan kalau ke luar negeri kita pasti pakai paspor. Ini maksudnya adalah paspor dikeluarkan oleh. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, di sini sudah ada contoh paspor. Ini paspor berasal dari can you see here, Republic of Indonesia. Berarti ini yang mengeluarkan adalah Indonesia. Nah, ini ada contoh paspor. Next, passport number. Nah, passport number itu letaknya ada di sini. Ini namanya passport number, or you can see here C57697004. Ini disebut passport number. Dia letaknya di sini. Oke. Next, country of residence. Jadi maksudnya adalah negara dari orang yang mengisi. Negara bisa dilihat di sini. Oke. Next, country visited on this trip prior to US arrival. Nah, katanya negara yang dikunjungi sebelum ke Amerika. Jadi kalau misalnya kalian transit atau kalian sebelum ke Amerika, ini ke dari negara mana dulu? Kalau misalnya dari Indonesia langsung ke Amerika, maka di sini harus diisi Indonesia. Tapi kalau misalnya kalian transit dulu misalnya ke Singapura, maka di sini harus diisi Singapura dulu. Jadi ini diisi negara sebelum kalian ke Amerika. Oke. Next, number 9, airline flight number or vessel name. Oke, jadi kita ke Amerika ada dua jalan. Pertama adalah penerbangan, yang kedua adalah menggunakan vessel.
penerbangan, nomor penerbangan jelas bisa diisikan di sini nanti. Kemudian kalau vessel name ini disebut dengan nama kapal. Jadi kalau kita bepergiannya dengan kapal, kita isi nama kapalnya di sini. Oke. Next, the primary purpose to the trip is business. Nah, ini yang kita tinggal jawab yes dengan no. Jadi apakah tujuan utama dari perjalanan ke Amerika adalah bisnis? Tinggal kita jawab yes atau no. Saya. Next. 11. Nah, ini kita tinggal centang yes dengan no. Pertama, I am atau we are bringing. Yang A, fruits, vegetables, plants, seed, food, insects. Jadi apakah kita membawa buah-buahan, sayuran, tanaman, biji-bijian, makanan, atau serangga? Kita centang yes atau no. Kedua, meats, animals, animal wildlife, product, atau daging, kemudian hewan, atau produk-produk dari hewan liar. Next, disease agents atau cell culture, snails, atau ini maksudnya adalah agen-agen dari penyakit. Jadi misalnya orang laboratorium, kemudian cell cultures, ini adalah sel yang dikembangbiakan, atau snails, siput. Next, soil or have been on a farm, ranch, pasture, atau kita membawa tanah dari sebuah perkebunan, peternakan, dan lain sebagainya. Next, 12. We have been in close proximity of livestock, such as touching and handling. Nah, di sini ada kata livestock yang tebal. Livestock di sini adalah peternakan. Proximity adalah kedekatan. Maksudnya adalah sebelum ke Amerika, apakah kita proximity to of livestock, apakah kita dekat dengan peternakan? Maksudnya dekat adalah touching atau handling. Apakah kita menyentuh atau memegang dari peternakan hewan ternak? Maksudnya ini untuk menelusuri jika terjadi penyebaran virus. Oke, jadi pihak dari Bea Cukai Amerika ingin tahu apakah kita sebelum ke Amerika itu menyentuh dari hewan ternak. Oke, next, 13. We are carrying currency or monetary instruments over $10,000 US or foreign equivalent. Nah, apakah kita datang ke sana itu membawa lebih dari 10.000 US dollar atau foreign equivalent? Kalau misalnya kita pakai rupiah, ini maksudnya adalah sama dengan nilai dari 10.000 US dollar. Yes atau no? See definition on monetary instrument on reverse. Katanya kalau mau lihat kursnya ada di balik dari kertas ini. Oke. Jadi apakah kita membawa uang lebih dari 10.000 US dollar? Itu kita centangnya di sini. Next. We have commercial merchandise, article for sale, samples. Nah, commercial merchandise adalah barang-barang yang diperjualbelikan. Apakah kita datang ke Amerika itu membawa barang yang diperjualbelikan? Yes or no? Itu di sini. Nah, untuk poin yang 15, ini ada 2 poin. Di sini ada residents, ini ada visitors. Residents maksudnya adalah untuk warga asli Amerika yang ketika dia baru pulang ke Amerika, maka dia harus mengisi yang ini. Kemudian kalau visitors ini adalah pengunjung yang ke Amerika. Untuk residents, the total value of all goods including commercial merchandise I have purchased or acquired abroad. Nah, jadi untuk yang asli Amerika ini ditanya membawa barang senilai berapa dari luar negeri. Kalau yang visitors, the total value of article that will remain, yang akan tinggal. Nah, ini kita ditanya mau ngabisin duit berapa. Yang visitors, that will remain, yang akan tinggal in the US, including commercial merchandise. Nah, and then read the instruction on the back of this form. Space is provided to list all the items you must declare. Nah, katanya ada instruksi di balik dari kertas ini. Jangan lupa untuk signature-nya di sini. I have the important information on the reverse side of this form and have made truthful declaration. Nah, ini ada surat pernyataannya bahwa sudah membaca informasi dari balik dari kertas ini, kemudian dan membuat deklarasi atau informasi yang benar atau jujur. Oke, jadi itu adalah cara mengisi customs declaration forms from US Customs. Oke. Oke guys, thank you for watching. See you. Bye bye.